Kalau saya nih sholat ya kan, Allahu Akbar, kolak cau langsung di sini tuh. Kepala saya langsung biasa. Kolak cau langsung kemana-mana gitu pikirannya. Jadi nggak langsung fokus. Bala-bala ada di sebelah sini tapi. Ya hadis juga kadang ada yang 256, terus 512, terus 1 TB juga ada ya. Itu hardis itu beda lagi. Ya saya nggak nangkap, saya nggak nyangka mau ke sana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama di acara Kenyat Pengajian, ngaji yang fans di bulan Ramadan. Kita sering mendengar Al-Quran dan hadis disebut bersamaan. Keduanya menjadi rujukan utama dalam Islam. Tapi apa sebenarnya perbedaan keduanya? Dan kenapa Al-Quran harus berbahasa Arab? Apakah itu membatasi atau justru menjaga? Di segmen pertama kali ini, apa bedanya Al-Quran dan hadis? Pertanyaannya dari saya sendiri. Tapi sebelum saya bertanya, bagaimana kalau kita... Jangan dulu mantanya kan belum datang narasumbernya juga. Maka dari itu, tanpa basa-basi lagi kita undang narasumber kita. Ada Pak Ustadz. Iya. Halo Ustadz Pici dan Ustadz siapa? Ustadz siapa? Miftah Farid. Ya Ustadz Miftah Farid. Kok bisa lupa namanya? Iya. Pak Ustadz, Bang, cari Pak Ustadz. Ustadz Miftah Farid ya. Iya, ini iya. sekarang dikenalnya tuh kemarin pas lagi nyari-nyari Ustadz Gen Z. Ustadz Gen Z. Itu Bukan Ustadz Gen Z, bukan? Bukan. Itu bedanya apa Ustadz Gen Z sama Gen Z? Sangat jauh beda ya. Sangat jauh beda. Kenapa bisa dipanggil Ustadz Gen Z? Nah ini asal usulnya ya, kenapa ada nama Ustadz Gen Z itu ada salah seorang teman saya yang memberikan nama. Katanya kan sekarang itu harus Gen Z. Artinya kita harus bisa memahami kondisi dan kita harus terjun juga di dunia entertainment ataupun di digitalisasi seperti itu. Oh luar biasa. Oh itu mudah-mudahan berjalan lancar ya, doanya dari semuanya. Amin ya. Berarti itu diinisiasi oleh teman Ustadz itu. Iya. Ustadz Gen Z. Betul. Tapi Ustadz sendiri Gen Z atau Gen Halilintar? Gen Halilintar. Kalau Halilintar itu sangat ini ya, bagi saya berat ya. Oh iya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya nama ini Allah memberikan kemudahan, keberkahan, luar biasa. dan kemanfaatan itu. Amin. Ya Ustadz begitulah. Kita kan di sini mau belajar ngaji ya. Belajar ngaji. Memang pertanyaan-pertanyaan kita ini sebetulnya memang dasar-dasar seperti orang yang nggak pernah ngaji. Betul. Gitu. Seperti hari ini kan temanya kita mempertanyakan tentang perbedaan antara Al-Quran dengan hadis. Iya. Mungkin di antara kita juga masih ada yang kebingungan Ustadz. Betul. Gitu, apa sih bedanya Quran sama hadis? Apakah ini teh sama atau gimana gitu? Mungkin bisa dimulailah pertanyaannya dari Pak Amit dulu lah. Mangga. Seperti biasa pertanyaan di segmen pertama ini tidak berat-berat. Ustadz Gen Z ya. Izin. Mangga. Ini pertanyaan pertama dari saya, apa sebenarnya perbedaan Al-Quran dan hadis? Nah ini pertanyaannya itu aja. Oke. Al-Quran itu kan adalah wahyu firman Allah yang langsung Allah turunkan dengan lafaz dan makna yang berasal dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau ditotalkan jadi 23 tahun. Kenapa berangsur-angsur? Karena melihat kondisi pada waktu itu. Bahkan Al-Quran itu tidak semuanya Allah turunkan di Mekah. Tapi ada yang Allah wahyukan di Mekah dan juga ada yang di Madinah. Nah ini diturunkan diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang mana surah pertama yang Allah wahyukan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Itu isinya adalah tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca dengan menyebut nama Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan baginda Nabi Muhammad yang mana nantinya
ataupun sekarang itu menjadi penjelas daripada Al-Qur'anul Karim. Seperti itu. Oh, menjadi penjelas ya? Iya, penjelas. Oke Ustadz, ini tadi saya sedikit mau bertanya nih. Boleh. Sedikit bertanya. Tadi kan ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Iya. Gitu. Nah, saya tuh pernah dengar dulu kalau ternyata Nabi Muhammad ini nggak bisa baca tulis. Betul. Tapi ayat yang pertama ini Iqra. Iya. Ya, disuruh baca. Betul. Itu maksudnya gimana sih Ustadz? Ya artinya kan di situ Nabi Muhammad itu diajarkan dulu sama malaikat Jibril untuk membaca. Bahkan itu langsung dihafal oleh beliau ketika di Gua Hira ya. Ketika usia 40 tahun beliau menyendiri, kalau sekarang disebutnya tafa ya, menyendiri untuk fokus ibadah kepada Allah. Lalu di tengah malam datanglah malaikat Jibril yang mana waktu itu Nabi Muhammad belum pernah ketemu dengan malaikat Jibril satu kali pun. Bahkan kaget sampai panik. Ia lari dari Gua Hira langsung ke rumah dengan keadaan yang sangat menakutkan. Sampai-sampai Siti Khadijah bertanya, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, ada apa engkau datang-datang malam-malam?" Dengan keadaan wajah yang sangat pucat dan ketakutan. Melihat Melihat malaikat Jibril seperti itu. Maka ditenangkanlah oleh istri tercintanya Siti Khadijah Kubra seperti itu. Oh, luar biasa ya. Iya. Ternyata Jadi memang ternyata Nabi Muhammad itu untuk membaca ya. Iya, betul. Malaikat Jibril. Berarti sekarang tuh jelas ya maksudnya antara perbedaan Al-Quran dengan hadis. Kalau Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur. Betul. Nah kalau hadis itu tadi adalah segala perbuatan dan perkataan, pernyataan atau persetujuan ya. Persetujuan yang menjadi penjelas daripada Al-Quran. Begitu ya. Iya. Oh mungkin contohnya seperti ini. Kayak misalkan di Al-Quran disuruh aqimus sholat, dirikanlah sholat. Betul. Tapi kan di Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana sholat itu. Sholatnya Nabi seperti apa, rukuknya seperti apa, sujudnya seperti itu kan di Al-Quran tidak ada. Maka dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Wah luar biasa. Ini Maka jadi dituliskanlah oleh para ulama, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim ya. Ada Imam Baihaqi, sehingga mereka mencatat hadis-hadis Nabi. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih diamalkan oleh para ulama, para kiai dan para santri-santrinya seperti itu. Wah luar biasa. Berarti kalau misalkan tidak dicontohkan oleh Nabi untuk urusan ibadah, kita nggak boleh nambah-nambah nih Ustadz. Ya, gitu. Tapi ada amalan yang Nabi Muhammad pun tidak pernah melakukan. Tapi ada seorang sahabat pernah melakukannya. Bahkan Bilal bin Rabah sendiri pernah sholat dengan membaca surat pendek. Sedangkan Nabi Muhammad kan suratnya panjang-panjang kan seperti itu ya. Sedangkan di akhir zaman, jangankan di daerah lain, di daerah kita aja. Kalau sholat ayat-ayatnya pada panjang-panjang mungkin pada kabur ya. Iya. Lebih ke ngantuk ya. Lebih ke ngantuk. Lebih ke ngantuk ya. Iya. Karena ada contohnya. Itu para sahabat dan disetujui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu sah untuk kita amalkan. Ini saya juga pernah nemu Ustadz. Yang Jumatan. Ya. Dakwahnya pakai bahasa Arab kan kita kagak ngerti Ustadz. Betul. Gitu kayak beberapa kali Jumatan kagak ada masuk-masuk itu Ustadz ke kepala. Ya, oke. Baiknya seperti apa sih itu? Nah, itu kan kenapa khutbah Jumat itu dengan bahasa Arab. Kalau menurut akal kita ya, menurut logika, kenapa bahasa Arab? Karena khutbah itu pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Ya. Seperti itu kira-kira. Luar biasa. Iya, yang 2 rakaatnya sholat Jumat, yang 2 rakaatnya lagi yang sholat duhur itu diganti dengan khutbah Jumat. Makanya seorang muroki suka berkata atau suka membaca sebuah hadis, angsit wal imamu yaktubu faqad lagot. Ketika imam khotib sedang khutbah, maka seorang makmum angsit harus diam. Faktubu faqad lagot, ketika seorang khutbah berbicara. Jangan ada yang heureuy seperti itu, main HP, ngobrol, maka harus diam dengarkan. Mending keneh tidur daripada ngobrol. Seperti itu. Tapi tidurnya jangan disengaja ya. Iya. Baik, sudah terjawab berarti pertanyaan pertama. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya yang akan ditanya oleh Opik ya. Saya telepon dulu Opiknya karena berhalangan hadir ya. Iya, Mas Topik ini berhalangan. Biasanya ada di sebelah sini. Berhalangan. Iya. Telepon dulu aja apa gimana ini bagusnya nih? Enggak usah lah di belakang. Usah lah kita oper aja yang di belakang ya. Iya. Ilham boleh iya boleh. Wakilkan pertanyaannya Opik. Kalau sama-sama berasal dari ajaran Islam, kenapa Al-Quran kedudukannya lebih tinggi? Iya. Oh iya. Kenapa Al-Quran itu lebih tinggi kedudukannya daripada hadis?
Al-Quran itu kan sudah jelas tadi ya, wahyu yang Allah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Dan Al-Quran juga adalah wahyu utama dan bersifat mutlak, otentik. Kalamullah, huruf-hurufnya, bacaan-bacaannya itu langsung dari Allah. Allah yang berbicara, yang langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan setiap hurufnya dijaga, dipelihara, diriwayatkannya secara mutawatir ya, masal ataupun berkesinambungan. Oke. Seperti itu. Ustaz, punten, mutawatir itu apa Ustaz? Yang mutawatir itu salah satu ulama mengatakan ya bertahap. Oh, bertahap. Oke. Seperti contoh turunnya wahyu Al-Quran tentang Lailatul Qadar. Nah, nanti kan akan dibahas juga. Iya. Kenapa ada Lailatul Qadar? Itu asbabun nuzulnya. Ketika itu para sahabat protes kepada Nabi ya Rasulullah. Umur umat Nabi terdahulu itu kan sangat panjang. Nabi Adam 1000 tahun ya. Nabi Nuh kurang lebih 980 tahun. Nah, sedangkan umat akhir zaman kita hanya sampai 70 atau sampai 63 tahun. Iya, betul. Nah, sedangkan amal ibadah mereka yang umat-umat terdahulu otomatis akan jauh lebih banyak dan lebih lama. Sedangkan umat akhir zaman itu waktunya sangat-sangat sedikit. Sehingga di situ Allah mewahyukan surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Nah, itu jadi Allah mewahyukan Al-Qadar itu kan menurunkannya berangsur-angsur, artinya melihat kondisi. Keadaan yang memang melihat kondisi yang terjadi pada waktu itu. Luar biasa ya. Terjawab berarti ya. Iya, berarti kenapa Al-Quran itu kedudukannya lebih tinggi karena memang kalam Allah gitu ya. Betul. Jadi memang tidak ada yang bisa terbantahkan ya. Betul. Oke Ustadz, kemarin saya di episode yang kemarin itu kan sempat ngebahas tentang surat Al-Baqarah ayat 2. Gitu ya. Betul. Kayak alif lam mim zalikal kitabula roiba fi hudan lil mutakin. Betul. Nah, kenapa Allah bisa bilang kalau kitab Al-Quran ini la roiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya? Iya. Kenapa? Iya. Karena jangan diragukan lagi isi kandungannya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan sebagai hudalin nas, hudalil muttaqin, sebagai petunjuk untuk manusia dan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Salah satunya kenapa kita diperintahkan puasa di bulan Ramadan? La'allakum tattaqun, kata Allah. Agar kamu semua bertakwa kepadaku, kata Allah, kan seperti itu. Luar biasa. Meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan tanggung jawab, menjadi diri yang disiplin, sehat dan lahir. Dan dalam keadaan baik-baik saja, kan seperti itu. Alhamdulillah berarti itu sudah terjawab ya tadi pertanyaan kedua ya dari Ilham yang mewakilkan pertanyaan dari Opik yang sedang berhalangan hadir. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, alangkah lebih indahnya, lebih eloknya Diminum dulu, apa? Siap. Pasti Kita minum Tikoro dulu. garing Ustaz Iya, ini. iya. Garing haus. Iya, Ada minuman ya? Silakan. malam Ditambahin. subuh ini seperti biasa disponsori oleh Yoms Kopi. Yoms Kopi. Ya. Iya. Selamat menikmati. Baca doa dulu jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lebih menikmati episode kali ini. Kali ini. Ya, dibanding episode yang dari Malaysia. Oh, kenapa Ustadznya itu. Itu bikin ngantuk itu. Bikin ngantuk, Kalau sekarang serius, nyimaknya Iya bener-bener kan? ya. Yang kemarin itu wah, Ustadz Walid. Kenal Kita Ustadz Walid. hadirkan langsung dari negeri jiran. Iya, Jiran, ya? kemarin Tahu dari negeri nggak jiran. kemana tuh? Masya Allah. Makanya Luar biasa. seperti Upin Ipin lah gitu kemarin di sini. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya Ustadz. Iya. Jadi tergugah kita keimanannya. Iya, Amin. Gitu. Mudah-mudahan. Jadi benar ya ngaji Ya. itu nambah keimanan. Betul, Ya, setuju. betul. Tapi Mas ini kenapa ada di sini ya? Ya. Biasanya datangnya tengah-tengah. Karena berhubung nggak ada endorse yang masuk. Oh, nggak ada jadi, yang masuk ya. ya kan saya jadi bingung harus kayak Jadi gimana. bingung. Ya, Aduh, luar langsung aja ke biasa. pertanyaan selanjutnya, ya. Pertanyaan selanjutnya karena tadi sudah dijawab sama Ilham, sekarang ditanya sama Ilham, sekarang ditanya sama Bapak Abed Bapak saja. Abed lah, boleh lah. Eh, Apakah hadis bisa bertentangan dengan Al-Quran, Pak Ustadz? Oke. Wah, ini. Apakah hadis itu bertentangan dengan Al-Quran? Kalau menurut saya tidak. Tidak mungkin hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Itu Al-Karim, nulis, ya. itu. Karena jika terlihat bertentangan itu ada sebabnya. Yang pertama mungkin dalam memahami konteks ayat, ataupun yang kedua salah memahami konteks hadis. Yang ketiga salah atau hadis tersebut tidak sahih atau dhaif. Tapi ada hadis dhaif yang boleh dilakukan. Seperti an-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari itu, ada hadis dhaif. Iya. Tapi bagus untuk kehidupan kita, bagus untuk lingkungan, bagus untuk keluarga, itu kita laksanakan.
Oke, itu bukan maksudnya bukan sekedar mahfuzat ya, itu hadis ya, tapi doif. Doif. Gitu, oke. Sangat lemah kan gitu kan. Nah itu yang mana memang banyak sekali di luar sana yang kadang-kadang hadis tidak sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Seperti Oke, itu. ini ngobrolin hadis doif, berarti memang hadis itu ada tingkatannya ya Ustaz? Ada tingkatan, bahkan hadis kursi ada. Oh, hadis kursi apa tuh? Hadis kursi itu hadis yang langsung Allah yang berbicara kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diskusi. Ada contohnya nggak Ustaz? Ada, cuman kalimatnya saya lupa ya. Nanti bisa dicari Nanti lagi. kita cari lah ya hadis kursi, teman-teman di rumah juga. Atau mungkin yang Bang Kaya, tahu. teman-teman yang paham, ada yang tahu, boleh dibantu ditulis kolom komentar ya. Ya, Betul. Tapi hadis juga kadang ada yang berapa sih? 126, 256, terus 512, terus 1 TB juga ada ya? Oh, hardis itu. Hardis itu beda lagi. Hadis itu Ya, mah. saya nggak nangka, saya nggak nyangka mau ke sana itu. Iya. Masya Mereknya Allah. apa sih? Get apa Sandis? Luar biasa, luar Sandis. biasa. Saya nggak nyangka ke sana, sumpah. Beda lagi berarti ya, bukannya? Beda. 256. Aduh, Satu tolong. tera. 1 tera. Aduh, Baik, ini ada luar biasa pertanyaan ya. selanjutnya karena tadi Bapak Abed sudah nanya, sekarang saya lagi yang nanya. Iya, boleh. Mengapa kita tidak cukup hanya berpegang pada Al-Quran saja tanpa hadis? Boleh dijawab? Oke, betul. Bapak Genzi. Kenapa kita tidak hanya berpegang teguh pada Al-Quran saja, tapi ada hadis yang harus kita amalkan dan kita pelajari? Karena hadis itu sebagai penjelas tadi dari Al-Quran ya. Salah satu contoh ketika Allah merintahkan salat, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan zakat dan berrukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, salatnya itu harus seperti apa sih? Nah, maka dijelaskan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadis. Ada juga hadis yang menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu di Al-Quran kan tidak dijelaskan seperti itu. Bahkan kata Rasulullah, sesungguhnya sholat itu akan bisa menjaga diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Jikalau. Ya, Mungkin ada penjelasannya lagi. betul. Kan, gitu. Jikalau ini orang benar-benar melakukan sholatnya dengan ilmu. Ilmu apa ya? Ilmu fikih. Ya. Kita harus menguasai bab toharohnya, bab wudunya, ya, tata cara sholatnya seperti apa yang bahkan Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kata Rasulullah kan seperti itu. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Sholatnya Rasul seperti apa? Ya, rukunya seperti apa? Takbiratul ihramnya seperti apa? Maka ikuti itu seperti itu. Oke, nah barangkali Ustadz punya tips nih, kan biasanya kalau saya nih sholat ya kan, Allahu Akbar, kolak cau langsung di sini tuh. Di kepala dia ya langsung nggak fokus. Kolak cau langsung kemana-mana gitu Iya. pikirannya, jadi nggak langsung Bala-bala nggak, fokus. bala-bala? Bala-bala ada di sebelah Ada, sini ya. tapi. Ya, nah biar fokus tuh Jadi gimana? otak sih? kanan otak kiri itu ada pikiran yang macam-macam. Iya, seperti itu. ingat hutang gitu. Ingat Aduh. hutang, ingat kunci, lupa ya Iya, nyimpan di mana kan iya, seperti itu. tiba-tiba Janda, begitu. janda ingat janda. Hah? Janda tetangga ada. Oh, saya ke yang muda-muda. Kalau yang tua-tua. Yang muda juga udah jadi janda. Kasihan Banyak ya. Ya, yang ada yang RT berapa, Mang? Ya. Waktu kemarin RT berapa sih? RW berapa? RT 3 RW 10. Ada yang mau daftar mungkin silahkan ya. Iya. Aduh, bahaya nah itu Ustaz. Gimana Oke. tuh? Kenapa kita ketika sholat suka ingat kemana-mana? Maka kata Imam Ghazali mengatakan, di dalam sholat itu minimal ketika takbiratul ihram, ketika mengatakan lapan niat sholat, ya makanya kalau Imam Syafi'i kan mengatakan harus dengan talapud ya lapan. Usolli fardol isya'i, usolli fardol subhi, usolli fardol asri atau usolli fardol dhuhri ya. Ketika takbir Allah, di sini kita jangan dulu Allahu Akbar. Maka niat yang tadi dilapatkan dalam lisan, kita kuatkan dalam hati ketika takbir. Saya niat salat fardu zuhur misalkan asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Taala Allahu Akbar. Nah, minimal di situnya kita harus khusyuk. Harus khusyuk dulu di situ. Minimalnya di situ dan di pas tahiyat. Ketika membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu minimalnya kita di situ adalah khusyuknya dulu. Sebelum ke yang lain. Dan kita harus memahami juga bacaan Al-Qur'an artinya.
biar menambah kekhusyuan sholat. Contoh, kita baca surah Al-Fatihah, kita harus tahu artinya. Dari bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita lafadzkan, kita ucapkan, tapi hati menerjemahkan. Kan Luar biasa. Iya. Biar khusyuk ya. Iya lengkap ya. Oh, ternyata memang selama ini ada orang yang misalkan contoh bilang, oh sholat ini susah khusyuknya, memang tidak mempelajari ke sana mungkin ya. Bisa jadi. Atau mungkin pernah belajar tapi ketika mengusahakan belum sampai kena, bisa jadi. Tapi jangan putus asa, kata Allah, walai tai asu mirauhillah. Janganlah kau berputus asa mengharapkan rahmatku, kata Allah. Wah, Kan gitu. Bahkan ada seorang sahabat selama 500 tahun ibadahnya luar biasa sampai menyendiri, dia mengasingkan diri dari banyaknya halayak manusia. Ketika ia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku matikan dalam keadaan sujud, kata orang tersebut. Maka ketika doanya diijabah, dikabul, masuk surga, meninggal dalam keadaan sujud dan dimasuk dalam surga. Lalu protes sahabat tersebut kepada Allah, ya Allah, kenapa aku bisa masuk surga? Karena kamu berdoa kan ingin masuk surga, betul. Dan hasil apakah aku masuk surga? Itu adalah karena rahmatku, kata Allah. Ia protes lagi karena ada sesuatu yang tidak setuju menurut beliau. Ya Allah, kenapa engkau memasukkan aku ke dalam surga tidak dengan hasil ibadahku? Yang selama ratusan tahun ia tahajud, puasa, zikir, sholawat dan lain-lain. Kata Allah, wahai sahabat, wahai Fulan bin Fulan, rahmatku jauh lebih besar daripada ibadahmu yang selama 500 kau lakukan. Luar biasa. Ini sedikit pertanyaannya meneruskan tentang tadi ya. Ada betul. orang soleh yang ibadahnya ratusan tahun sampai akhirnya meminta doa diijabah oleh Allah sampai masuk surga. Nah yang jadi pertanyaan, di zaman dulu tuh memang surga sudah ada berarti? Nah, surga itu kan sudah Allah ciptakan. Sudah ada berarti? Ketika Allah sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Karena sudah ada catatan di dalam mahfud ya. Di dalam mahfud sudah diciptakan, sudah disetting sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika orang meninggal dunia dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang pun yang meninggal belum ada yang masuk surga ataupun belum ada yang masuk neraka. Baru tahu itu. Dalam dardir itu ya, dalam kitab yang khusus membahas tentang Daqaiqul Akhbar, mohon maaf. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu menerangkan tentang kematian, tentang alam kubur, alam barzah dan alam akhirat. Seperti itu. Oke, berarti memang belum ada penghuninya. Belum Ada penghuninya. Kalau siksa kubur ada. ada. Sekarang itu Nikmat udah. kubur ada. Oh, ada. Betul. Berarti Kalau yang masuk neraka belum. Belum. Masuk surga kayak belum. Belum. Nanti baru tahu akan tiba saya. masanya surga akan dibuka oleh siapa? Oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ati babal jannati yaumal kiamati fasfil khuluzan ma anta faqulu Muhammad. Maka nanti akan datang pada satu pintu, yaitu pintu surga. Itu Nabi Muhammad SAW yang akan membukakan pintu surga. Luar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nanti kalau sudah terjadi hari kiamat ya. Ini pentingnya ngaji. iya, ya saya juga masih penasaran nih. Jadi yang sekarang belum ada penghuninya kan di surga kan? Belum. Nah ini malaikat, Ya. para nabi ini sekarang stay di mana nih? Nah, Iya kan pengen tahu nih. bisa aja ini. Nongkrong di Cuma luar mana? biasa. Siapa tahu lagi jauh Nggak sama kita salah di kan? sini nongkrong. Iya. Ini ustadznya Gen Z, jadi nanyanya juga Gen Z apa-apa. juga ya. Tidak Bagus. apa-apa. Nongkrong di mana kan nggak tahu kita. di mana posisi Nabi dan Nah, itu Rasul? posisi. Ada di langit. Di langit Ada ya. di langit. Bahkan penghuni langit 1, 2, 3 sampai 7 ada penghuninya. Ya. Malaikat pun ada yang di langit, ada yang di bumi. Di kanan kiri kita ada malaikat pencatat amal baik amal buruk. Ya. Iya. Di depan, di belakang, di atas, di bawah ada malaikat yang selalu mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Bahkan dalam diri kita ada malaikat yang mendorong kita untuk ibadah. Iya. Maka di sini kita suka berperang. Sholat teh engke atau napi ayeuna kan gitu. Iya. Isukan teh arek maca Quran teh arek isukan apa pageto kan seperti itu. betul. Itu sangat krusial ketika kita memerangi hawa nafsu. Karena di situ ada yang memerintah kita untuk sholat, untuk baca Quran, untuk sedekah, ada juga melarang kita itu iblis. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Boleh satu lagi? Sebentar. Boleh. Bener-bener ya episode subuh ini luar biasa. Sampai kru kita pada serius ya dengerin. Ini bener. Ya. Iya, jadi emang ngaji gitu Ustaz. Saya juga Jadi jadi. yang kemarin-kemarin lebih ke apa ya? Iya. Kalau kemarin saya stand up gitu. Iya, lebih stand Tapi up ada comedy kajiannya kayaknya nggak ya. apa-apa. Cuman ini yang tadi yang Ustadz bilang, saya tertarik dengan satu kalimat bahwa orang yang beribadah, yang soleh masuk surga. Nah,
artian masuk surga di sini dijamin masuk surga kan belum ada penghuninya kan? Iya. Maksudnya berarti di sini yang tadi yang beribadah tadi, yang kata Allah, kamu dapat rahmatku, kamu masuk surga. Iya. Itu dijamin masuk surga. Ya udah tiket lah, dapat tiket. Sudah pasti dipastikan orang tersebut akan masuk surga. Tapi belum kan? Belum. Masuk. Itu di mana ta? Nongkrongnya di mana tuh? Ada di alam barzah. Ada di alam barzah. Ya, kumpulin dalam barzah kan. Sam bin Nuh aja, anaknya Nabi Nuh, sampai sekarang masih dalam barzah. Jadi belum masuk ke dalam surga. Maka kan tadi ada nikmat kubur, ada sisa kubur. Sisa Ketika kubur. orang yang rajin ibadah di dunianya, maka di alam kubur, di alam barzah, dia akan menikmati hasil ibadahnya ketika di dunia. Hasil amal solehnya ia nikmati. Ya, seperti tapi sebaliknya, ketika orang tidak pernah sholat, orang tidak pernah melakukan perintah Allah, yang ada malah judi, mabok ataupun minuman keras dan lain-lain seperti itu kan, justru itu akan terus digojlok oleh Allah. Disiksa. Naudzubillahi min dzalik. Oh, menarik ini ya. Seperti itu ya mungkin. Itu yang saya pahami ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Gak apa-apa, santai Ustadz, aman ini. Iya. Sebenarnya yang gak santai ini pertanyaan saya Nah setelah ini sekarang pertanyaan selanjutnya nih yang agak siap. Ya, berat ini ya. ini kan kita mungkin baca Al-Quran, Iya. baca juga hadis gitu Betul, ya. betul. Mati-matian nih kita bacanya. Karena dia tidak berbahasa Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia gitu. Iya. Kenapa Al-Quran dan hadis itu mesti kudu bahasa Arab Oke. gitu? Kenapa Al-Quran itu harus bahasa Arab? Iya Dan Ustadz. hadis kenapa harus bahasa Arab? Yang pertama, Al-Quran diturunkan adanya di negara Arab. Karena pada waktu itu bahasa Arab adalah bahasa paling dipahami oleh masyarakat pertama yang menerima wahyu dari Allah. Yaitu Nabi Muhammad deh. Selain itu bahasa Arab itu memiliki struktur dan kekayaan makna yang luar biasa. Ya, sangat dalam sehingga mampu memuat pesan kompleks dengan susunan padat yang indah. Saya contohkan, boleh baca Quran dengan bahasa Arab ya? Boleh. Emang harus ya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sadaqallahul azim. Nah, kenapa membaca Al-Quran terus dengan bahasa Arab? Apalagi kita paham isi dan maknanya, itu akan sangat menyentuh ke dalam hatinya manusia. Wajilat qulubuhum, akan membuat hatinya bergetar. Seperti itu. Bahkan saya memiliki kisah yang luar biasa. Ini masukan juga dari para jamaah, dari para mustami atau para tamu undangan ketika acara pernikahan atau acara peringatan yang lain. Ketika saya baca Al-Quran, itu juga tanpa kita sadari banyak orang yang tergugah. Bahkan ada sampai menangis ketika dibacakan ayat tentang Betul. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seperti itu. Hablana min azwajina itu. Luar Kenapa biasa. bisa nangis? Paham isinya, paham artinya seperti itu. Ya, luar biasa ya, ternyata terjawab ya. Iya. Kenapa Quran dan hadis itu kudu mesti bahasa Arab. Ya. Betul, seperti itu. Gitu. Ternyata tadi kan Ustadz mengajinya enak, nikmat ya. Cuman yang ini panas. Iya, kenapa? Ngesek kepanasan dan Kayak kepanasan gitu, nggak kuat ya. Tapi berbicara tentang Ustadz tadi ngajinya enak ya, nikmat ya. Iya. Berbicara tentang Amin. kenikmatan ada satu Ya, udah ini Fabi minum ayyi dulu. ala'i rabbikuma tukadziban. Nah itu Betul. ya. Iya. Itu kan nikmat ya. Nikmat. Maka nikmat Tuhanmu yang mana Mana kau lagi kau dustakan. Ya, itu ya. Hal jazal Nikmat tadi ihsan mendengar. ilal hal jazal ihsan ilal jangan ragu dengan kebaikan yang sudah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Maka kebaikan Allah akan balas lagi dengan kebaikan yang begitu sangat banyak. Apalagi di bulan Ramadan, di 10 malam hari terakhir Allah lipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Nah, seperti itu ya. Luar biasa ya. Jadi mungkin masih ada pertanyaan. Ada, tapi Iya, kita ada. persingkat saja. Kita Boleh, persingkat boleh, saja. Dan dijawab persingkat saja karena tidak terasa ini Ustadz kita mau Betul sekali ya. mau ini apa mau Sahur. Iya, Iya, betul. sahur. Satu Sahur. pertanyaan terakhir lah, boleh lah kita ya. Sok. Masih aman ya, satu pertanyaan terakhir boleh. Nah yang tadi aja boleh tuh. Nah itu. Mang,
Silakan. Oh silakan. Kan tadi Nunutan. saya Oh, itu. Pertanyaan dari Amet. Iya. Kalau nunutan. Kalau Islam untuk seluruh dunia, bukankah bahasa Arab justru membatasi pemahaman? Itu pertanyaannya. Oke. Dijawab simpel aja, sesingkat mungkin. Kalau bisa Bahasa dijawabnya Arab. 1 menit ya. Izin. Enggak juga, Nggak, sesok nggak aja. bisa. Boleh. Bebas aja lah jawab. Kenapa? Bos. Nah, jawabannya adalah bahasa wahyu ya. Karena Iya, bahasa wahyu tetap bahasa Arab. Tapi mananya bisa kita pahami dengan bahasa Indonesia. Iya. Karena Al-Quran sekarang apalagi sudah banyak Al-Quran yang diciptakan, yang dibuat dengan arti terjemahnya. Bahkan tajwidnya itu sudah ada. Ada tandanya, misalkan tanda merah ada idhar, tanda hijau ada idgham, iya. ada tanda iklab, ikhfa. Itu sekarang kita justru harus bersyukur sama Allah. Kita itu semakin dimudahkan oleh Allah iya. untuk belajar Al-Quran. Walaupun bahasa Arab, tapi kita bisa mempelajari arti dan maknanya. Asal nggak males ya. Asal gak malas, betul sekali ya. Asal kitanya harus rajin. Alhamdulillah Betul, sudah seperti itu. menjawab Ya, semuanya ya terjawab Ustaz. semua, Terima ya. kasih banyak. Dan sebetulnya masih banyak bahasan sih ya. Yang pengen kita bahas. Cuman sayangnya ini waktu yang tidak mendukung kita. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan lagi di Iya. lain episode. Amin, ya. amin, amin, amin. Ya, Ya, Ustadz jangan bosan ke sini ya. Insya Allah, insya Iya, Allah. iya. Baik, ini langsung aja kita ke closing statement. Siapa yang membaca? Oke, Al-Quran dan hadis bukan dua sumber yang terpisah, melainkan dua pondasi yang saling melengkapi. Al-Quran memberi prinsip dan wahyu utama, hadis memberi contoh dan praktik nyata. Bahasa Arab bukan penghalang, tetapi penjaga keaslian. Dan pemahaman tetap terbuka untuk siapapun yang ingin belajar. Luar biasa. Sampai sekali. berjumpa kembali di episode Episode selanjutnya di selanjutnya. acara Kajian Pengajian. Kajian Fang di bulan Ramadan. Ayo kita berpuasa. Ayo kita berpuasa, Menjaga iman dan takwa. menjaga iman dan takwa, Menahan lapar dahaga. menahan lapar dahaga. Dan juga godaannya. Lalalala. Ayo kita berpuasa. Kita berpuasa, Menjaga iman dan takwa. menjaga iman dan takwa, Menahan lapar dahaga. menahan lapar dahaga. Kita saling menjaga. Ayo kita berpuasa, menjaga